Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Rektor Universitas Timor, yang saya hormati, para dekan, dosen, dan jajarannya, singkatnya, para mahasiswa dan peserta lomba yang saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih diperkenankan, kita masih dipertemukan walaupun hanya melalui virtual ini. Sebagai orang beriman, sudah sepantasnya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menjaga dan menyertai kita hingga detik ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul Strategi Peningkatan Literasi Berbasis Teknologi untuk menunjang proses belajar siswa di masa pandemi. Saudara-saudara yang saya kasihi, pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan keterampilan dan kemampuan yang Tuhan telah tanamkan dalam diri setiap kita. Tanpa pendidikan, kita tidak bisa bersaing dengan negara luar. Dan bisa saja kita akan kalah dengan teknologi yang semakin canggih. Kita tidak bisa menghentikan perkembangan teknologi, tetapi kita bisa mengendalikannya. Saudara-saudara seperjuangan, di era di serba digital saat ini, keterampilan dan pengetahuan kita tentang teknologi harus terus ditingkatkan. Bukan saja pengetahuan umum, tapi pengetahuan tentang teknologi pun harus kita tingkatkan, dan kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Di mana kita adalah generasi Z yang hidup di era 4.0. Pengetahuan tentang teknologi harus kita tingkatkan supaya kita bisa siap menghadapi setiap perubahan yang ada. Tetapi kalau kita melihat di sekeliling kita, masih banyak orang Indonesia yang menyalahgunakan teknologi. Masih menggunakan pola pikir yang lama, pola pikir yang tidak mau adanya perubahan dan tidak mau adanya kemajuan, serta tidak ada kemauan untuk belajar. Padahal kalau dibandingkan dengan negara lain, kemampuan literasi kita masih tergolong sangat rendah. Literasi bukan saja berbicara soal kemampuan membaca, tetapi di dalamnya juga mencangkup tentang kemampuan menghitung, menulis, dan memecahkan masalah serta mencari solusinya. Saudara-saudara seperjuangan, berdasarkan data survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA, kemampuan literasi di Indonesia berada di urutan ke-60 dari 70 negara. Sedangkan berdasarkan hasil studi yang berjudul The World Most Literate Nations menyebutkan Indonesia berada di urutan ke-60 dari 61 negara. Dari data dan fakta di atas, kita bisa melihat
betapa rendahnya kemampuan literasi di tanah tercinta ini. Kita sebagai generasi muda yang kedepannya akan memimpin bangsa ini, kita harus mempunyai strategi dan solusi untuk memecahkan masalah ini. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk memecahkan rendahnya kemampuan literasi di tanah tercinta ini. Yang pertama, kita harus meningkatkan kesadaran diri dari setiap orang bahwa kemampuan literasi itu sangat penting bagi diri kita maupun bagi bangsa kita. Yang kedua, meningkatkan budaya membaca. Ketiga, berkumpul di dalam kelompok yang suka berdiskusi atau yang suka memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan kepada setiap orang yang mempunyai kemampuan literasi supaya orang lain bisa termotivasi untuk belajar dan terus belajar. Teman-teman seperjuangan, bangsa kita membutuhkan perjuangan. Bangsa kita membutuhkan perubahan supaya bisa bersaing dengan dunia luar. Kita sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan bangsa. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan jadikan perbedaan sebagai masalah, tetapi jadikan itu sebagai pengikat untuk kita terus bersatu. Mari kita sama-sama bahu-membahu bergandengan tangan untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan membawa Ibu Pertiwi ini supaya bisa bersaing dengan dunia luar. Selama kita belajar, kita hidup, dan selama kita hidup, kita belajar. Demikian pidato singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, karena tidak ada yang manusia yang sempurna, sebab kesempurnaan itu hanya kita temukan di dalam Tuhan. Terima kasih. Salam Pandega Jawa. Kami Indonesia. Kami tahu kami adalah masa depan bangsa. Di sini kami dipersiapkan menjadi pemimpin. Kamilah pemimpin yang cakap, penuh integritas. Kami siap mengabdi. Karena kami mencintai Indonesia. Kami berpijak di atas kebenaran. Dengan penuh kepercayaan diri dan jiwa yang mandiri, kami berani berkreasi. Kebanggaan bangsa yang penuh prestasi. Bersama Pandega Jaya, kami berkarya. Memajukan negeri tercinta. Kami adalah pembangun bangsa. Kami siap Kami siap memimpin.